tambahan ya. Itu sebenarnya manfaat buat teman-teman yang ikuti pre-course biar kelulusannya ini semakin tinggi. Jadi Oke, selamat datang di Admin Room. Perkenalkan, namaku Fatwa Reza, biasa dipanggil Fatwa. Dan jabatan di sini aku di Admin Software Trainer. Dan perkenalkan di sini ada Mas siapa? aku Jati dari Manager Strategic Support, satu tim juga dengan Fatwa. Oke, di sini kita akan membahas update roles yang ada di pre-course. Ya. Oke, Nah, tujuannya mungkin Mas. Kalau tujuannya sendiri ada update rules ini ada satu tambahan ya. Itu sebenarnya manfaat buat teman-teman yang ikuti pre-course biar kelulusannya ini semakin tinggi. Jadi sebelum pre-course kan sudah ada interview, sudah ada skill test ya. Nah, di pre-course ini kan kita kasih bekal nih. Habis pre-course masih ada pre-IP, setelah pre-IP baru IP. Nah, kelulusan dari pre-course ke pre-IP ini biar lebih tinggi. Dan dari pre-IP ke IP juga lebih tinggi, itu kita memang selalu update. Kita cari nih kira-kira apa yang bisa kita evaluasi gitu kan, kita improve biar teman-teman ini kelulusannya semakin tinggi. Nah, salah satunya kita akan membahas khusus di pre-course dulu nih hari ini gitu. Oke, di pre-course itu kan di minggu pertama nih kan ada penyampaian materi itu ke teman-teman peserta. Minggu pertama sih kayak fundamental aja. Kemudian yang minggu kedua masih itu sih soal-soal yang bisa dikerjakan di pertengahan akhir di minggu kedua mungkin sudah set up project sih Mas. Yap. Nah, di sisi itu memang yang jadi kita catatan loh. Jadi kemarin kita lihat, jadi kalau pre-course itu kan durasinya 1 bulan nih teman-teman. 1 bulan, 2 minggu pertama itu lebih banyak penjelasannya, lebih penjelasan materi. Nah, biasanya di awal kita kasih video ya Pak. Kita kasih video, ada beberapa video tuh yang bisa kalian pelajari itu sudah kita bagi per materi ya Pak ya. Per minggu gitu. juga. Ya, ada tuh. Nah, nanti teman-teman bisa lihat videonya dulu. Kalau belum paham nanti di sesi yang seminggu atau 2 minggu pertama itu bisa digali lebih jauh gitu ya. Nah, sejauh ini memang konsepnya seperti itu. Jadi anak-anak nonton video, teman-teman yang nonton video, habis itu di kelas tanya jawab gitu kan. Kemudian 2 minggu berikutnya itu kan fokus ngerjakan tas ya. Harapannya ilmu yang ada di video, kemudian sesi diskusi tanya jawab itu bisa membantu untuk teman-teman menyelesaikan tas itu. Nah, tapi kenyataannya tasnya ini banyak yang belum selesai. Atau terselesaikan hanya sedikit gitu ya. Nah, di akhir dari periode pre-course ini itu nanti ada interview. Nah, interview ini nanti yang menentukan teman-teman lulus ke PIP atau enggak. Di interview ini biasanya banyak yang belum checklist ya. Artinya misalkan kita punya 10 list nih. 10 list ya. Yang harus teman-teman pahami atau teman-teman bisa berimplementasi gitu. Waktu di interview akhir ini ternyata masih belum paham, masih belum praktek kan gitu. Nah, itu kenapa kita ada satu update. Oh, kalau begitu dari list yang nantinya akan di-interview itu kita breakdown menjadi milestone harian. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi perlu dipahami nantinya di akhir itu ada poin-poin yang menjadi parameter kelulusan teman-teman. Itu nanti di breakdown harian. Jadi setiap hari itu akan dipastikan satu poin itu selesai clear ya, sampai berpaham dan nantinya ketika interview dia bisa lulus gitu harapannya. Hari kedua nanti ada satu milestone lagi yang harus dipastikan itu sampai clear betul. Milestone ketiga dan sebagainya. Nah, yang sebelumnya itu belum ada ya. Milestone harian itu belum ada ya Mas. Yang ada hanya list ya. List aja. Ya, listnya langsung kita kasih semua nih gitu. Videonya kita kasih semua gitu. Nanti kelas juga tanya jawab tentang video ini gimana, tapi tidak ada proses untuk memastikan peserta ini ngerti atau salah jawab pertanyaannya. Ngerti nggak? Terus standar yang kita harapkan, jadi nantinya pesertanya harus sampai sini nih gitu. Kadang-kadang mereka merasa aku udah paham kok. Pas ditanyain kadang bingung dia. Karena ekspektasi dari yang kita harapkan sama yang mereka pikirkan sudah cukup. Ada gap gitu. Nah, milestone itulah. Jadi kalau teman-teman nanti waktu pre-course mulai batch berapa ini? Sekarang sih 19. video ini mau tayang ini mau batch 20. Batch 20 yang mau pre-course ya. Nah, itu nanti sudah mulai dengan milestone ini
biasa apa sih master? Jadi master itu nanti per hari itu ada target yang harus dicapai, harus dipastikan teman-teman paham. Nah di sini juga kita pengen makanya nih, karena di kelas itu ada teman-teman ditanya udah paham gitu ya. Paham. Tapi waktu nanti di interview dia nggak paham. Nggak paham. Nah, kendalanya ada di teman-teman ini biasanya tidak aktif bertanya. Ya. Lebih ke itu sih, di kelas hanya ngikutin aja kelas masuk, selesai istirahat, lebih kurang aktif gitu sih. Nah padahal yang kita harapkan adalah teman-teman juga aktif explore. Nanti kalau misalnya explore ada kendala bisa tanya, bisa confirm gitu. Misalnya ini aku udah yakin paham gitu, tapi pas di interview bingung ya. Gitu kan. Nah, mending waktu kelas, waktu per milestone tadi itu bisa dipikirkan, Mas pemahamanku tentang hari ini mestinya aku paham ini, bener nggak gitu? Oh belum, itu masih kurang. Nah itu kan jadinya di hari itu sudah clear tuh. Udah clear harusnya. Jangan sampai itu waktu di akhir, oh kemarin itu tak pikir cuma sampai ini gitu. Ternyata belum kayak gitu. Nah itu keaktifan dari teman-teman juga kita harapkan kelas, karena kita sudah kasih fasilitas nih, kita sudah jelaskan hari ini milestone-nya ini gitu. Pastikan teman-teman, Mas aku pahamnya sampai sini nih gitu. Udah cukup belum buat nanti lolos interview? Nah itu keaktifan kita harapkan. Itu lebih ditingkatkan lagi sih buat teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas ya, mungkin ya, beberapa. Coba kita kasih gambaran ya. Gambarannya seperti apa nanti. Oke, yang pertama di sini ada 10 list ya teman-teman. Yang di list 9-10 nanti ada tambahan, yaitu di khusus tag QA. Nah, yang pertama itu ada alur pemrograman, dan nanti di pertama itu biasanya disampaikan di hari pertama juga. Nah, alur pemrograman itu kayak teman-teman misal bikin teh gitu ya, itu ada alurnya, bikin air dulu, siapin pancinya gitu Mas. Lalu yang kedua itu kita sampaikan juga di hari kedua. Dari hari kedua itu biasanya berhubungan di variabel yang fundamentalnya aja, bahasa pemrograman yang kita pakai di sehari-hari gitu Mas. Itu ada variabel juga, kemudian ada tipe data. Ya, ada tipe data integer, array, objek, dan lain-lain yang ada bahasa pemrograman itu di dalam tipe datanya. Selanjutnya itu di hari ketiga ya. Di hari ketiga itu masih semua teman-teman stack QA, bahkan FE, mobile pun semua tetap kita berikan materinya itu Mas. Di hari ketiga itu ada kondisi. Nah, kondisi itu seperti if else, ada switch case juga Mas, dan lain-lain. Itu bisa nanti kita sampaikan di pre-course juga. Oke, selanjutnya kita masuk di hari keempat. Di hari keempat itu ada basic command yang ada di Linux. Oh ya teman-teman, nanti di refactory itu dianjurkan ya Mas ya, untuk menggunakan semua engineer itu pakai Linux ya. Dari awal bisa coba install Linux sesuai. Ada suggestion nggak Linux yang apa? Nggak harus sih Mas, tergantung spek dari teman-teman di rumah nanti laptopnya apa. Kalau aku saranin sih pakai yang lebih enteng-enteng aja sih Mas, pakai Linux Mint gitu. Ubuntu juga bisa sih. Gitu. Oke, nanti teman-teman di sini atau di pre-course juga, kalau lolos di tahapan pre-course itu bisa persiapkan laptopnya, OS-nya Linux ya. Atau Ubuntu. Lebih enteng sebenarnya sih. Windows ya. Ya benar Mas. Biasanya kendalanya di ini pas misalnya instalasi. Kadang lama. Ada. Dari sekarang dipersiapkan ya. Pre-course itu. Oke, nanti di hari keempat itu kita jelasin kayak komen yang basic yang ada di Linux, misal cd, kita cek directory, kemudian membuat directory dengan perintah mkdir dan lain-lain. Teman-teman nanti lebih jelasnya kita akan jelasnya Mas ya di pre-course. Oke, yang kelima ada Git ya teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti dibuat perintah, misalnya membuat branch baru, kemudian melakukan pull, kemudian melakukan push. Kayak nanti teman-teman kan di tahapan skill test nanti kan tugasnya diupload di GitHub tuh. Nah kan kurang lebih agak berkaitan juga nanti kalau teman-teman melakukan kolaborator, nanti kita ajarkan untuk melakukan add itu kolaboratornya.
Mungkin kemudian nanti buat brands. Nah, teman-teman di sini nanti kalau membuat tiket atau mengerjakan tiket itu sebelum mengerjakan itu diharapkan untuk membuat tiket ya teman-teman. Membuat nama brandsnya nama tiket feed / nama tiketnya, misal tiketnya T1234 itu misal diganti itu ya teman-teman sebelum mengerjakan tiketnya. Kemudian nanti teman-teman setelah selesai mungkin bisa di add, kemudian di commit dan di push ya. Teman-teman nanti kita pastikan untuk mereview di kode internal kita nanti. Selanjutnya itu ada git clone. Nah, nanti teman-teman sebelum melaksanakan atau mengerjakan tiketnya nanti kita akan kasih repo tuh Mas. Nah, reponya itu nanti teman-teman clone ya di aplikasi Chef2 nanti akan ada repository tuh. Nah, teman-teman bisa clone. Nah, sebelum nge-clone tuh biasanya teman-teman diperintahkan untuk memasukkan SSH key. Nah, nanti bisa kita praktekkan di kelasnya untuk gimana sih dapetin SSH-nya itu. Oke, selanjutnya kita di hari ke-7 ya Mas ya. Ke-7 itu kita membahas Vim ya teman-teman. Di Vim itu di Linux itu kayak teks ya, shell gitu untuk melakukan input data juga. Nah, di situ kayak sebelum masuk di Vim itu ada kayak shortcut-shortcutnya untuk masuk di teks itu Mas. Nah, itu biasanya ada menggunakan basic-basic yang nanti kita ajarkan di pre-course. Itu mulai dari menginsert, melakukan menyimpan, kemudian melakukan keluar dari Vim itu sendiri itu Mas. Oke, selanjutnya kita masuk ke 8 ya. Ke milestone yang ke-8 itu ada VS Code atau Visual Studio Code yang teman-teman biasa pakai atau code editor itu. Nah, itu teman-teman kayak kita ajarin tuh, misal masuk di direktori mana project yang akan kita buat, kita kayak buat agar shortcutnya lebih cepat tuh gimana Mas gitu. Nanti kita ajarin di kelas dengan misal contoh itu kita buat ketik kode titik spasi titik, nah nanti akan keluar langsung kode yang sudah masuk di project itu. Lalu selanjutnya ada itu sih kayak shortcut agar teman-teman nanti ngodingnya agar lebih cepat. Tuh, kemudian nanti untuk menambahkan extension di mana, itu kan teman-teman biasanya kemarin ada yang nggak tahu tuh Mas, nambahin extension di mana Mas, extension di mana, extensionnya itu nanti kita arahkan gitu, tunjukin di mana sih, gimana cara nambahin juga gitu. Selanjutnya itu ada jika teman-teman ngambil mobile ya, ngambil mobile itu biasanya kita akan ada kayak device-nya, emulatornya Mas, untuk kita tampilkan juga melewat Android Studio dan juga Visual Studio Code. Dan nanti itu juga bisa dibuat emulatornya gimana caranya agar kita bisa ngambil emulator dari Visual Studio. Maksudku Android Studio Mas, sorry Android Studio itu nanti kita dapat emulatornya dari Android Studio, kita tampilkan di Visual Studio. Oke, yang ke-9 yaitu buat teman-teman yang mengambil Staff Quality Assurance Mas ya, atau QA. Nah, itu biasanya test case atau yang kita buat ada smoke test, ada regression test, yang terakhir ada sanity case. Nah, itu teman-teman nanti kita akan sampaikan di pre-course juga. Lanjutnya yang terakhir nih, yang ke-10 ada yang ke-10 adalah cara kerja, bagaimana teman-teman untuk memahami alur dari aplikasi itu. Nah, di dalam itu nanti ada penjelasan apa itu webhook dan apa itu API. Oke, nanti kita sampaikan juga di pre-course. Mungkin itu Mas Jati yang bisa aku sampaikan, mungkin gambaran-gambaran dari milestone dari pre-course itu sendiri. Ya, nah itu dia teman-teman bisa dikasih bocoran ya. Materi detailnya tapi sebetulnya di luar juga banyak ya. Kalau teman-teman pengen nyari referensi lain itu juga pasti banyak di luar sana. Jadi dari sekarang bisa tadi tentang webhook, tentang API. Itulah sekarang nanti bisa mulai dari sekarang aja bisa searching, bisa cari tahu, bisa nyobain gitu. Jadi nanti pas pre-course langsung topik itu memperdalam aja pemahaman, memastikan gitu. Saya sudah paham ini benar nggak gitu. Kadang itu yang perlu kita pastikan. Mungkin itu update di hari ini ya. Betul Mas. Di video sesi kali ini tentang pre-course, tentang update-nya itu milestone.
Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan ya Mas. Semoga nanti bermanfaat dan nantikan lagi di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.